Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kami yang beranggotakan saya sendiri, Baiseno Nugroho. Saya Muhammad Munzir. Saya Abraham Rerudianto. Saya Aura Sabina Pranika. Saya Muhammad Fikri Hermansyah. Ya, yang pertama ada sebuah soal. Buatlah sebuah program untuk mengkonversi suatu list menjadi set dan outputkan selisih banyaknya anggota dari list tadi dengan set. Elemen list adalah inputan dari user. Yang masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat n yang menyatakan banyaknya elemen list. N barisan berikutnya adalah elemen-elemen yang akan disimpan dalam list. Keluaran adalah selisih kebanyakan anggota antar list dengan set. Terus kondisinya gini ya. Di sini ada variabel n yang diinput oleh user diubah tipe datanya menjadi integer. Terus selanjutnya inisialisasi sebuah list kosong. Terus di sini ada variabel L adalah list kosong. Selanjutnya kita akan looping berdasarkan variabel n. Pada setiap loopingan kita akan membuat variabel yang bernama nilai, yang value-nya diinput yang dilakukan oleh user, tipe datanya dirubah menjadi integer. Selanjutnya, dari variabel nilai tersebut akan dimasukkan ke list L. Ketika semua selesai, maka di sini variabel S yang value-nya list L yang di-convert menjadi set L. Habis itu kita print len L dikurangi len S. Oke, sekarang nomor 2. Buatlah sebuah program menggunakan tipe data tuple dengan ketentuan sebagai berikut. Masukan terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah inputan untuk elemen tuple. Baris kedua adalah bilangan bulat X. Keluaran berupa hasil perhitungan banyak elemen tuple yang habis dibagi X. Lalu kodingan yang pertama adalah di sini inputan elemen tuple. Nah, di sini ada variabel data yang diinput menjadi tuple in i for i in input dot split. Terus habis itu kita input bilangan bulat X. Jadi bilangan variabel X di convert menjadi integer. Nah, habis itu pada baris pertama kita akan membuat suatu tipe data tuple yang kita namakan sebagai data. Cara membuatnya adalah seperti yang di layar tuple layar tuple. Di sini fungsi agar dapat bersifat integer, lalu for i in input split ini artinya akan memisahkan angka-angka tersebut menjadi masing-masing anggota baru. Kita kemudian input bilangan x yang fungsinya akan kita lihat nanti. Di soal diminta untuk menghitung jumlah elemen tuple yang habis dibagi x. Maka pertama kita tuliskan jumlahnya 0. Karena belum ada hitung apa-apa, selanjutnya kita buat programnya. For i in data if i anggota tuple modulus x sama dengan 0, maka jumlah hitungannya akan bertambah. Setelah dibuatnya program tersebut, kita hanya butuh print jumlah yang akan menghasilkan jumlah dari anggota tuple yang habis dibagi dengan x dari inputannya. Ya, selanjutnya saya Muhammad Munzir akan menjelaskan soal berikut. Di soal kita diminta untuk membuat program untuk menjumlahkan jam lembur yang dimiliki setiap karyawan dan menyimpan nilainya di kolom akhir. Input yang diminta di soal, baris pertama adalah banyaknya karyawan dalam bilangan bulat n. Setelah itu diikuti sebanyak n baris yang berisi data nama dan jam lembur dari masing-masing karyawan. Untuk outputnya berupa tabel yang sama dengan tambahan 1 kolom di akhir yang menyatakan total jam lembur karyawan tersebut. Pada codingan
Di sini pada line pertama ada variable n yang value-nya adalah user yang melakukan input di convert menjadi tipe data integer. Setelah itu inisialisasi dictionary jumlah lembur. Ada variabel jumlah lembur yang value-nya adalah dictionary kosong. Selanjutnya kita akan melakukan looping dari variabel n. Pada setiap loopingan, kita akan membuat variabel baris yang value-nya adalah tipe data list, yang dimana list itu merupakan hasil split dari user yang diinput user. Selanjutnya ada variabel nama yang value-nya adalah variabel value variabel baris ke indeks ke 0. Selanjutnya kita akan mengisi dictionary jumlah lembur dengan key variabel nama yang tadi telah didefinisikan yang memiliki value. Nah, ini adalah looping yang hasil dari loopingannya itu diubah menjadi list. Nah, di sini ada for lembur in baris start 1 yang berarti pada list baris mulai dari start 1 yang berarti indeks ke 0-nya itu di skip. Nah, pada setiap variabel lembur akan di-convert tipe datanya menjadi integer. Nah, akan dimasukkan ke list dan akan dimasukkan pula ke dalam variabel jumlah lembur key nama. Setelah kita membuat dictionary atau memasukkan dictionary tersebut, kita akan menghitung total jam lembur. Nah, untuk mendapatkan item atau value dari jumlah dari dictionary, nah pada case ini kita akan mendapatkan key dan value dari sebuah variabel, yaitu variabel jumlah lembur. Nah, untuk mendapatkannya kita harus menggunakan built-in function items. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan dua variabel karena return value dari function items itu memiliki dua value. Maka dari itu kita harus mendeklarasikan dua variabel di syntax for. Nah, pada setiap perulangan ini kita akan memasukkan variabel jumlah lembur yang memiliki key K1 pada setiap perulangan dan akan memasukkan data dari total jumlah V1 yang tadinya V1 adalah berupa list dan semuanya akan ditotalin menggunakan function sum. Selanjutnya kita akan cetak dictionary. Di sini kita menggunakan item seperti cara yang tadi. Selanjutnya pada setiap item kita akan melakukan print K. Nah, di sini ada parameter n yang berarti default dari n tersebut adalah enter diganti dengan karakter spasi. Nah, yang berarti print K pada setiap key itu setelah key itu tidak langsung enter melainkan spasi. Nah, setelah itu di sini kita melakukan looping. Nah, karena tipe data dari V ini adalah list, kita harus ngeprint satu persatu. Nah, pada setiap dari variabel V akan di-print dan seperti tadi parameter n defaultnya diganti dengan kata spasi. Setelah semuanya selesai, kita harus melakukan print. Nah, gunanya print ini untuk enter ke looping yang selanjutnya. Nomor 3 selesai, selanjutnya adalah nomor 4. Soal nomor 4, kita diminta untuk membuat program menampilkan video klip dengan durasi putar terlama dan tersingkat. Input yang diminta dari soal adalah masukan terdiri dari beberapa baris, di mana baris pertama adalah banyaknya video klip n dalam bilangan bulat, dan baris-baris selanjutnya secara berturut-turut adalah judul video klip dalam string dan durasi putar dalam bilangan bulat. Outputnya adalah berupa pencetakan daftar video klip dan pencetakan video klip dengan durasi terlama dan tersingkat. Nah, kita akan masuk ke codingannya. Seperti tadi,
kita mendeklarasikan sebuah variabel n yang dimana value-nya adalah input yang dilakukan oleh user di-convert menjadi tipe data integer. Selanjutnya kita akan membuat dictionary kosong yang nama variabelnya adalah video_clip. Kita akan melakukan sebuah looping berdasarkan range n. Pada setiap looping tersebut, kita akan membuat dua variabel yang nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel video_clip dalam dictionary video clip. Yang pertama adalah variabel title yang value-nya adalah input yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada variabel durasi yang value-nya inputan yang diinput oleh user terus di-convert menjadi tipe data integer. Dan selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam variabel video_clip berdasarkan key-nya yaitu title dan value-nya adalah durasi yang telah diinputkan tadi. Setelah loopingan selesai, kita selanjutnya akan melakukan pencetakan dictionary. Nah, pada setiap isi dari video clip, kita akan melakukan printing. Nah, pada metode ini, variabel key itu selalu value-nya adalah key, tanpa value dari sebuah dictionary. Nah, selanjutnya kita akan print ada dua variabel di sini, dua parameter, yang dimana argumen pertama adalah key tersebut dan argumen kedua adalah value dari key tersebut dari variabel video clip. Selanjutnya kita membuat variabel key max menggunakan function max. Function max ini berguna untuk mencari nilai terbanyak berdasarkan sebuah array atau list. Selanjutnya value max ini berguna untuk menentukan nilai terbesar dari variabel video_clip. Selanjutnya kita melakukan print video clip dengan durasi terlama dan selanjutnya akan print key_max yang tadi key-nya telah ditemukan berdasarkan value dan selanjutnya value dari key tersebut. Nah, di sini kita juga akan mencetak video klip dengan durasi tersingkat. Kita mendeklarasikan key_min yang dimana value-nya adalah key nilai terkecil dari value-nya. Dan selanjutnya value_min adalah value dari key_min. Selanjutnya kita akan melakukan print video klip dengan durasi tersingkat dan value dari variabel key_min dan value dari variabel value_min. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Abraham Roy Rudianto. Untuk Abraham Roy Rudianto dipersilahkan. Ya, saya Abraham Rudianto akan melanjutkan dari Munzir untuk soal 5 dan ke-6. Soal 5 kita diminta untuk membuat sebuah fungsi dengan ketentuan sebagai berikut. Fungsi memiliki dua parameter yaitu n, bilangan bulat, dan sebuah string teks. Poin kedua, fungsi mengembalikan sebuah list yang berisi daftar kata pada string teks yang memiliki panjang karakter lebih dari n. Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah bilangan bulat n, baris kedua adalah sebuah string teks atau kalimat. Keluaran adalah list kata-kata dengan panjang karakter lebih dari n. Untuk selanjutnya ke codingannya. Di codingan di sini diperintahkan di awal definisikan fungsi check_kata. Jadi kita membuat fungsi check_kata dengan parameter a, kata. Perintah berikutnya kita disuruh menginisialisasi list kosong untuk menampung daftar kata dengan panjang lebih besar dari n. Berikutnya kita diperintahkan untuk menggunakan fungsi split untuk memisahkan setiap kata dalam teks, yaitu dengan variabel txt
sama dengan kata dot split yang isinya spasi. Berikutnya, cek setiap kata dalam txt. Apabila len kata lebih besar dari n, maka tambahkan ke dalam list, yaitu list kosong, word_len, yang kita telah buat sebagai list kosong. Berikutnya, kita menggunakan looping, yaitu for x in txt. Selanjutnya, if len x lebih besar dari n, word_len append x. Jadi, kata-kata yang telah dipisahkan dalam txt, kata dot split, dicek setiap katanya jika melebihi dari 3 atau inputan akan dimasukkan ke dalam list kosong tersebut, lalu di return ke list kosong. Maka itu akan terjadi secara berulang-ulang. Berikutnya, menerima inputan 2 buah nilai sesuai parameter, yaitu pada soal telah dijelaskan fungsi memiliki 2 parameter, yaitu n bilangan bulat dan sebuah string text. Jadi kita merubah parameternya menjadi n sama dengan integer input, kita masukkan pada inputan soal, dan string sama dengan input, kita masukkan kalimatnya. Yang terakhir, kita panggil fungsi cek kata. Jadi kita memprint cek kata yang telah kita input dengan dua buah nilai sesuai parameter pada soal, yaitu check_kata n, string. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nomor 6, di sini kita diminta untuk membuat sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, program menerima input sebuah bilangan asli n. Poin kedua, n inputan berikutnya berisi sebuah string s atau bisa mengandung spasi. Poin ketiga, untuk s yang ke i dengan i adalah bilangan ganjil, program akan mengubah sebuah karakter s menjadi huruf non kapital dan mengoutputkannya. Poin keempat, untuk s yang ke i dengan i adalah bilangan genap, program akan mengubah sebuah karakter s menjadi huruf kapital mengoutputkannya. Sekarang kita masuk ke codingannya. Di sini di line pertama kita diperintahkan untuk membaca inputan n. Jadi n kita convert menjadi variabel dengan tipe data integer. Kita inputkan. Yang kedua, cek setiap inputan string apakah inputan ke i ganjil atau genap. Jadi kita di sini disuruh membuat sebuah loopingan dengan mencek apakah string ke i tersebut ganjil atau genap. Jika ganjil, maka program akan merubah string tersebut menjadi non kapital. Dan jika s yang ke i genap, maka akan diubah menjadi kapital. Jadi for i in range n string, kita masukkan stringnya, input, if i modulus 2 sama dengan 0, print string lower. Jika tidak, print string upper. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Saya Aura Sabina Pranika, saya akan menerangkan nomor 7. Program menerima input berupa sebuah string s. String s sama dengan input. Kemudian program menerima input berupa 2 bilangan asli A dan B yang dipisahkan dengan spasi. Jadi nanti kita dimasukkan menerima inputannya itu A sama dengan integer input dan B dipisahkan sama dengan integer input. Program mengoutputkan potongan string A dan dari karakter A sampai karakter B.
memecahkan substitusi karakter A sampai B adalah print string buka siku A kurang 1 titik 2B kurang siku. Udah, lanjut nomor 8. Nomor 8, program akan menerima input sebuah string S. Kita masukkan def karena kita ngambil untuk teksnya. Program akan mengecek apakah A adalah sebuah string palindrom atau bukan. Resultnya aman, kita lakukan penelusuran untuk setiap karakter pada string. Masukkan for C dalam teks. Susun acara terbalik dengan operasi containment-nya result C plus result. Resultnya apakah palindrom atau bukan, kita makanya if result text dan else-nya print bukan palindrom. Kita masukkan lagi penerimaan inputannya text input dipanggil dengan palindrom text. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya Aura. Untuk nomor 9 kita diinstruksikan untuk membuat sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Program menerima input sebuah string S1. String S1 ini bisa mengandung spasi. Kemudian program menerima input sebuah string S2. S2 ini juga bisa mengandung spasi. Program akan mengutipkan mirip apabila jika dengan menghapus spasi di kedua string tersebut ekspresi S1 sama dengan S2 bernilai true atau mengoutputkan tidak mirip jika sebaliknya. Kita langsung saja ke solusinya. Jadi untuk step yang pertama kita akan menginputkan dari S1 dan S2 tadi yang berupa string. Kemudian untuk step yang kedua kita langsung replace saja untuk dari ini S1 dan S2 dengan S1.replace dalam kurung yang akan diganti dan juga koma untuk yang sesudahnya. Jadi kita akan menggantikan dari spasi untuk menjadi ke string kosong. Begitu juga untuk di S yang kedua. Kemudian lakukan pengecekan apakah kedua string tersebut mirip atau tidak. Jika S1 sama dengan S2, maka yang output yang akan muncul yaitu mirip atau jika tidak S1 jika tidak sama dengan S2, maka output yang diberikan akan menjadi tidak mirip. Baik, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Jadi untuk di soal nomor 10 kita diinstruksikan untuk membuat program yang menerima masukan berupa string teks dari keyboard dan menampilkan yang pertama jumlah huruf besar dalam string, kemudian jumlah huruf kecil dalam string, jumlah digit dalam string, dan juga jumlah karakter spasi atau white space dalam string. Kita langsung saja ke solusinya. Jadi yang pertama tentu saja kita harus menerima inputan dulu. Di sini kita menggunakan variabel teks, kita inputkan kepada variabel teks tersebut. Kemudian kita inisialisasi terlebih dahulu untuk nilai dari lower, upper, digit, dan space. Jadi untuk masing-masing nilainya kita inisialisasi menjadi 0 terlebih dahulu. Setelah kita inisialisasi, kita langsung saja melakukan pengecekan untuk setiap karakter. Untuk caranya kita inputkan for ch atau for karakter in text. Kemudian if ch is upper, maka upper akan bertambah 1 incrementnya. Kemudian jika true, maka lanjut ke karakter selanjutnya. Kemudian jika karakter selanjutnya merupakan lower, maka jika untuk yang pertama jika dia tidak upper, maka akan lanjut ke if yang berikutnya, yakni if is lower. Ya, masih bernilai false di lower, maka akan lanjut ke is digit.
jika masih bernilai false, maka akan ke elif karakter sama dengan space jika karakternya adalah spasi. Kemudian semuanya jika bernilai true akan bertambah di increment-nya, baik di upper, di lower, di digit, dan juga di space. Nah, kemudian jika sudah kita cek satu persatu, maka kita akan menginputkan masing-masing jumlah dari karakter yang sudah kita cek tadi. Jadi untuk yang pertama, kita print untuk teksnya adalah jumlah huruf besar pada teks adalah, dan kita kita outputkan upper yang sudah dicek tadi. Begitu juga dengan lower, digit, dan juga space. Kan kita outputkan secara bersamaan setelah kita cek untuk setiap karakter dari kalimat yang sudah kita inputkan. Sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk nomor 11 akan diajukan oleh teman saya Munzir. Di sini saya akan menjelaskan soal terakhir, soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, pada soal kita diminta untuk membuat fungsi untuk menghitung jumlah string yang memiliki panjang lebih dari 1 dan karakter pertama sama dengan karakter terakhir sama dari string tersebut. Inputannya merupakan sebuah string. Di dalam string tersebut boleh mengandung spasi, dan outputnya adalah jumlah string pada kalimat yang memiliki panjang lebih dari 1 dan karakter pertama dan terakhirnya sama. Kita langsung masuk ke codingan. Di sini kita akan lengkap dulu untuk lengkap functionnya. Pertama-tama kita di sini ada variabel text, dan isi dari teks tersebut adalah input yang dilakukan oleh user. Dan selanjutnya kita akan langsung ngeprint hasil return dari function dari match words. Nah, di sini ada match words text yang dimana teksnya tersebut adalah variabel tadi yang telah diinput oleh user. Nah, pada function match words ini ada sebuah variabel yang bernama ctr dan value-nya adalah 0. Variabel tersebut berguna untuk menghitung yang diminta pada soal. Selanjutnya ada variable words yang value-nya adalah hasil dari split dari variable text. Selanjutnya di sini setiap dari list words yang value-nya adalah bekas split tadi akan di loop satu persatu pada setiap perulangannya. Maka di sini ada condition. Condition pertama ada ketika len i lebih besar dari 1 dan ketika i n1, di sini ada metode slicing i slicing n1 yang dimana berarti setiap dari variabel i karakter pertamanya itu sama dengan i indeks min 1. Indeks min 1 ini adalah akhir atau indeks ujung dari sebuah variabel. Nah, ketika karakter awal dan karakter akhirnya itu sama dan total dari variabel i-nya ini lebih dari 1, maka ctr-nya bertambah 1. Gitu terus sampai loopingan for i in words ini habis. Dan setelah loopingan ini berakhir, langsung return nilai dari ctr. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.